Halo, Halo, malam nih, apa kabar? baik. Ya, silakan. Agamanya apa? Agamanya Kristen Protestan. Ya, silakan, Dek. Mau Boleh bertanya atau nanya mau nih, menjelaskan? mau nanya. Boleh. Boleh. Kalau di dalam Islam atau menurut Islam, Yesus sama Isa itu sosok sama atau beda? Oke. Sebenarnya Orangnya kalau kita sama atau beda bilang, gitu? boleh saya jawab. Jadi, kalau sebenarnya secara esensi, Mika, diam dulu ya. Secara esensi sebenarnya Yesus dan Nabi Isa ini sama esensinya. Sama-sama manusia yang diutus oleh Tuhan mengajarkan ajaran untuk menyembah kepada satu Tuhan. Tapi di kitab kalian Yesus ini digambarkan berbeda dengan Nabi Isa di Al-Quran. Jadi sebenarnya tokoh yang dibicarakannya sama tapi perspektifnya berbeda. Begitu deh. Iya, makanya saya mau bertanya. Jangankan apa namanya, lahirnya aja udah berbeda. Di Alkitab atau sejarah bilangnya lahir di Bethlehem di kandang domba. Kalau di Al-Quran yang pernah saya dengar di pohon kurma. Jadi yang benar yang mana? Pertama, tidak tertulis Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma dan tidak pernah tertulis Yesus lahir di kandang domba. Yang terjadi adalah di dalam Al-Quran dijelaskan Bunda Maria itu kontraksi di bawah pohon kurma. Dulu anak kedua saya namanya adalah Cahaya Putri Utama. Waktu saya kontraksi, saya berada di bawah pohon mangganya Antenur, rumahnya di GMP Blok G nomor sekian lupa di Batam. Tapi anak saya nggak lahir di bawah pohon mangga, lahirnya di rumah sakit Hamata Sadikia Panbil. Kalau nggak salah, iya. Sama yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu Nabi Isa itu ibunya kontraksi menjelang lahir, tapi tidak dituliskan secara eksplisit bahwa dia lahirnya di bawah pohon kurma. Nah, di Bible Anda tidak pernah dikatakan Yesus itu lahir di kandang domba. Tidak ada istilah Yesus lahir di kandang domba. Yang ada adalah Bunda Maria melahirkan lalu meletakkan anak itu di palungan. Dan tidak ada kepastian bahwa itu palungan domba, jangan-jangan palungan babi, palungan kuda, palungan keledai. Karena yang namanya binatang ya makannya pakai palungan. Jadi Anda itu salah dalam mengetahui, dapat informasinya salah, gitu ya. Jadi dua-duanya tidak eksplisit tempat kelahirannya. Oh, jadi menurut Uni dua-duanya nggak ada yang pasti 100% benar. Mengatakan bahwa dia tidak dijelaskan secara eksplisit kelahirannya tidak sama dengan dua-duanya tidak benar, salah itu. Yang saya katakan adalah apa yang Anda ketahui tadi itu tidak seperti itu. Bukan berarti dia tidak benar. Kalau informasi dari Al-Quran dan Bible itu bisa dikatakan Bible itu tidak jelas, Al-Quran jelas. Kenapa? Informasi dari Al-Quran itu bisa dibuktikan informasi dari Tuhan pencipta alam semesta. Informasi dari Bible itu tidak jelas dari mana. Bukan dari Yesus, bukan dari murid-murid Yesus, tapi ditulis oleh orang-orang yang tidak jelas menurut Katolik. Jadi informasi tentang Nabi Isa jelas dari Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah, bisa dibuktikan kevalitannya sebagai nabi. Pengetahuan tentang Yesus dituliskan oleh anonim, orang yang tidak jelas. Seperti itu. Intinya menurut Uni atau menurut Al-Quran itu adalah sama gitu orangnya, kan bukan dua pribadi tapi sama. Cuma hanya ceritanya Secara esensi, betul sekali. Sebenarnya tokoh yang diceritakan sama, tapi perspektifnya beda. Kenapa? Karena Al-Quran Islam dapat informasi dari Tuhan, Kristen dapat informasi dari orang yang nggak jelas, makanya beda. nah, karena pas lahir matinya aja juga kalau di Kristen kan
disalib, terus nanti hari ketiga bangkit, dan setelah 40 hari naik ke surga. Sedangkan di Al-Quran Isa itu katanya tidak pernah mati, justru sebelum dia diangkat. Itu kan ceritanya begitu. Betul, tapi kakak salah baca. Setahu saya tidak ada satupun orang yang melihat Yesus bangkit. Nggak ada. Coba kakak cari deh ayat. Siapa yang melihat Yesus disalib? Coba. Bisa nggak kakak sebutkan nama orang yang betul-betul melihat yang disalib itu Yesus anak Maria, bukan Yesus Barabas, Yesus apa gitu. Coba. Bisa nggak kakak sebutkan Bunda nama? Maria melihat langsung Yesus itu disalib. Makanya kan dia Oke, menangis. berarti Dia menangis. yang melihat, oke. Yang melihat Bunda Maria melihat anaknya disalib siapa? Maksudnya Kok kakak tahu kalau Bunda Maria melihat? Bukan, kan kakak bilang, saya tanya sama kakak, Kak, siapa yang melihat Yesus disalib? Kakak jawab Bunda Maria. Nah, yang melihat Bunda Maria melihat anaknya disalib siapa? Kok tahu orang kalau Bunda Maria ada di situ? Di Alkitab, cuma saya nggak hafal-hafal ayat. Saya Nah, yang menulis kitab itu siapa namanya? Intinya itulah, pokoknya itu cerita dari. Wah, kalau udah pakai intinya susah kita, Kak. Kalau sudah pakai intinya, Kak, saya mau pakai sorban segede apapun susah kita. Kan kakak membuat sebuah klaim. Kalau saya nih ya, siapakah yang melihat Sayyidah Maryam itu bermegang pohon kurma? Allah. Jelas jawabannya. Wah, ya kalau Tuhan kan memang melihat hamba-hambanya. Masa Tuhan nggak ngelihat apa-apa? Bukan Nabi Muhammad yang melihat Sayyidah Maryam, tapi Allah yang melihat, dan Allah menceritakan apa kejadian pada waktu itu kepada Nabi Muhammad. Tapi lucunya Yesus disalib dilihat oleh Maria. Masalahnya yang menyaksikan Maria melihat anaknya itu siapa? Sampai detik ini kita nggak tahu. Makanya ini disebut dengan informasi yang tidak jelas. Kabar burung, kabar angin, bisa iya bisa tidak, bisa yes bisa oh no. Makanya Jadi, dikatakan tidak jelas informasi dari Bible. Karena kurang Gitu. jelas itu, makanya ada Al-Quran sehingga ceritanya lebih. Mantap. Tapi diksinya bukan gitu. Karena tidak jelas keterangan tentang Yesus yang beredar selama ini. Saking cintanya Allah, tidak mau manusia tetap tersesat dengan tipuan-tipuan orang Yahudi, tipuan diri mereka sendiri. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menceritakan yang sebenar-benarnya, bahwa wa ma qataluhu wa ma salabuhu, dia tidak disalib dan tidak dimatikan. Kenapa? Karena memang dia diselamatkan oleh Allah, karena dia adalah hamba Allah yang dicintai. Maka Allah menjelaskan kemudian kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada manusia bahwa dia tidak pernah disalib dan dia tidak mati, karena dia dilindungi, dicintai, dan dia diangkat. Cerita Allah, Muhammad. Apakah ada saksinya Bukan. pada saat itu? Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang tidak butuh saksi, karena setahu saya memang nabi butuh saksi gitu. Ya kan seperti tadi Uni bilang, siapa saksinya? Sekarang saya tanya balik, siapa Kalau saksinya melihat Muhammad? Sister, kalau Nabi Muhammad dia tidak butuh saksi, karena yang menyatakan kepadanya adalah malaikat yang tidak sembarangan orang bisa lihat. Jadi yang tahu hanya dia sebagai seorang nabi. Tapi kalau Anda bilang Bunda Maria dilihat orang dan itu diceritakan orang, orangnya siapa? Beda ini kelasnya. Kalau pertanyaan Anda gitu, nanti blunder kalian. Siapakah yang menjadi saksi waktu Yesus diangkat jadi anaknya Tuhan? Anda punya datanya? Ada yang lihat waktu Yesus diangkat? Siapa yang menjadi saksi waktu Tuhan melayang-layang di atas air? Siapa yang menjadi saksi waktu Nabi Ibrahim dipanggil Tuhan? Waktu Nabi Musa dipanggil Tuhan? Nanti berantakan, kakak. Jadi dan kakak harus tahu, saksi sebagai seorang nabi itu tidak ada saksi. Yesus mengatakan begitu nih, kakak ikuti Yesus saja, nggak usah ikuti Nabi Muhammad. Yesus berkata bahwa yang menjadi saksi tentang dirinya itu hanya Tuhan dan dirinya sendiri. Nggak ada yang pernah menjadi saksi Yesus diangkat Tuhan, nggak ada. Kalau ada yang menjadi saksi Yesus diangkat Tuhan, berarti orang itu berdusta. Karena 1 Timotius pasal 6 nomor 16, tidak ada yang bisa melihat Tuhan.
Bahkan Yesus berkata, dia yang mengutus aku rupanya tidak pernah kalian lihat, suaranya pun tidak pernah kalian dengar. Tiba-tiba ada yang mengatakan bahwa Bapa berkata, inilah dia anakku yang kepadanya aku berkenan. Itu dusta. Ada dusta di dalam kitab Kakak, ya. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Kakak, ya, Yesus berkata, aku bersaksi dari diriku sendiri. Kesaksianku itu benar karena dalam Taurat dikatakan dua kesaksian sudah benar. Bapa yang mengutus aku dan aku. Jadi tidak ada nabi-nabi itu harus ada lagi yang melihat dia diangkat jadi nabi. Kalau memang ada kewajiban seorang nabi itu harus ada saksi menjadi nabi, tunjukkan ayatnya. Silakan Anda tunjukkan ayatnya. Berarti itu isi Al-Quran itu sebenarnya mengikuti Alkitab ya. Soalnya kan ceritanya hampir sama ya. Ada Nabi Musa, ada tentang pokoknya banyak yang sama persis seperti di Alkitab gitu. Hanya membedakan hanya satu tadi. Kalau di Al-Quran Yesus hanya sebagai nabi atau utusan, bedanya. Dan di Kristen itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu kayak hanya itu Bertanya perbedaan. aja, Kak. Kak bertanya aja. Kakak di sini yang bertanya. Al-Quran itu bukan meniru Bible, tapi meluruskan Bible. Jadi nih saya perkara saksi tadi nih, ya. Ini Yesus tidak pernah disaksikan oleh orang karena Yesus tidak butuh saksi manusia, ya. Nih. Ini orang Farisi ini ya. Orang Farisi ini persis seperti orang Kristen nih. Nggak terima kalau Yesus bersaksi dari dirinya sendiri nih. Sama seperti Kristen tidak terima Nabi Muhammad bersaksi dari dirinya sendiri nih. Sama persis orang Kristen sekarang dengan orang Farisi waktu zaman Yesus. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu sendiri. Kesaksianmu tidak benar. Sama persis seperti Oten yang menuduh Nabi Muhammad mana saksi, persis sama orang Farisi dengan Kristen. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, ya. Karena kemudian dikatakan di sini bahwa ada tertulis dalam kitab Taurat, kesaksian dua oknum saja sudah benar nih. Dalam kitab Tauratmu tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan Bapa yang mengutus aku. Yesus mengatakan yang bersaksi tentang dirinya adalah dirinya dan Bapa yang mengutus dia. Lalu benar. Bentar dulu. Muhammad tadi Ya, kan jangan diganggu dulu. beda. Muhammad Loh, Nabi Muhammad setara dengan Yesus. Muhammad mati nggak bangkit, beda ceritanya. lah, yang mengatakan Tuhan kau mati bangkit itu siapa? Kau jangan menghujat, ku selepet mukamu nanti. Baik-baik aku dari tadi. Kau bertanya aja Kristen, jangan biadab di sini. Bodoh ku maklumi, kurang ajar nggak ku maklumi. Bukan kurang Jadi ajar. menurut kau kalau Tuhan mati itu mulia, kalau Nabi mati nggak boleh? Sejak Maksud kapan ada saya, nabi yang bangkit? Ibrahim udah bangkit belum? Nggak usah diam dulu, kau udah baik-baik. Aku ngajarin jadinya kau di beda, sini, kau nggak nggak tengok. bisa sama gitu loh. Memang nggak bisa sama antara Tuhan kau dengan nabiku. Tuhan kau mati terkutuk, nabiku mati mulia, mau wafat mulia. Jangan kau sama-samakan lah, jijik aku disama-samakan. Tapi kau jangan kurang ajar loh. Sekarang aku tanya sama kau, jujur deh. Aku sabar nih, sabar Rifa ya. Mana lebih mulia? Tuhan mati atau nabi yang mati? Tergantung ininya tergantung. Memang tergantung Tuhanmu mati. Yang kutanya itu bukan mati tergantung. Yang kutanya itu kalau Tuhan mati itu mulia nggak menurut kau? Memang tergantung Tuhanmu matinya. Yang kutanya itu memang tapi kalau kan di agama tahu itu karena dia bangkit dan naik. Kalau tadinya cuma mati nggak bisa hidup lagi, memang sama nggak mulia. Tapi karena dia bangkit lalu hidup kembali, itulah yang bikin jadi mulia. Bukan kalau tadinya si Paulus tidak bangkit, ya sama seperti kita berarti nggak mulia. tidak mulia. Oke, si Paulus sudah bangkit belum dari kematian? Ya Paulus ya enggak, dia kan manusia biasa, mana bisa bangkit. Saya tanya, si Paulus itu sudah bangkit belum dari kematian? Ya belum. Mulia nggak berarti dia nggak mulia ya, hina berarti dia ya. Ya karena kan manusia memang harus mati. Berarti dia nggak mulia ya si Paulusmu itu ya. Itu aja banyak kali ceritamu. Nggak. Musa, Abraham itu sudah bangkit belum? Abraham sudah bangkit dari kematian? Belum.
Berarti Abraham nggak mulia ya? Pokoknya hanya Yesus yang mulia karena bangkit dari Yang kematian. kutanya itu, jangan kau bawa lagi Yesus kau itu yang terkutuk itu, walaupun bangkit tetap matinya terkutuk. Yang kutanya Abraham. Abraham ini berarti hina, berarti di agamamu ya, Dek. Ya enggak, orang mati enggak selalu disebut hina, emang udah jalan ke situ. Ya udah, berarti Abraham tidak mulia. Maksud saya, orang mati juga tidak selalu Jawab disebut tidak pertanyaan mulia. saya. Abraham ini belum bangkit, berarti dia tidak mulia ya? Semua manusia mulia, bukan masalah matinya yang dibahas. Yang kutanya itu, ketika kau mengatakan tadi yang bangkit baru dikatakan mulia, aku cuma tanya, Abraham itu sudah bangkit belum? Belum, mulia nggak? Inilah gara-gara kebanyakan makan babi, Dek. Niat hati untuk menghujat Nabi Muhammad, tapi akhirnya tahu kan, dengan menghujat Nabi Muhammad kau menghujat Abraham dan menghujat mamanya Yesus, karena mama Yesus dan Abraham. Diam dulu. Saya kan bertanya apa Diam yang dulu, saya nggak ada. Kalau kau bertanya dari tadi kau itu ndak berontak. Dari tadi kau mencoba membandingkan nabiku yang wafat dalam keadaan mulia dengan Tuhan kau yang mati terkutuk. Seorang nabi wafat wajar, tapi Tuhan mati terkutuk itu baru kurang ajar. Tapi kau balikkan bahwa yang benar adalah Tuhan mati terkutuk, nabi wafat mulia itu ndak. terkutuk, Betul terkutuk Tuhanmu. tertulis itu di Alkitab, terkutuklah yang tersaat ya katanya, yang Ya berarti memang mati terkutuk Tuhanmu. Ya emang iya, itulah saking dia. Berarti mana yang mulia? Mana yang lebih mulia? Tuhan mati terkutuk atau Nabi meninggal mulia? Mana yang lebih mulia? Kalau ceritanya hanya sebatas mati, memang gak ada yang mulia. Tapi kan ceritanya berlanjut. Yang kutanya itu adalah mana yang lebih mulia? Tuhan mati terkutuk atau Nabi wafat mulia? Mana yang lebih mulia? Wafat mulia lah. Berarti nabiku lebih mulia daripada Tuhanmu. Clear? Ya itulah saking kasih Allah itu sama kita, dia rela dihina, dia rela mati demi apa? Demi manusia. Iya udah, pokoknya nabiku lebih mulia daripada Tuhanmu. Clear? Ada pertanyaan lain silakan. Tapi kan Makasih ada ya. lanjut lagi Uni, masalahnya Yesus nggak hanya mati, dia bangkit dan naik ke surga dan akan datang kembali. Aku mau tanya satu pertanyaan. Ya. Kumpul. Menghakimi Kumpul. orang di dunia ini. Iya. Gitu loh ceritanya. Enggak, Dia kitab aku loh, mau ini bertanya. kita terserah si Uni percaya atau enggak. Aku satu pertanyaan aja samamu Kumpul. Boleh. Mana yang lebih mulia, Tuhan yang pernah mati atau Tuhan yang tidak pernah mati sama sekali? Justru ajaib lah, Tuhan bisa mati terus bangkit lagi, itu lebih ajaib. Iyalah, ajaib kan luar biasa. Mana ada manusia bisa kayak gitu. Tapi kalau Tuhan kan terserah dia mau gimana ceritanya, enggak kan tak terbatas. Coba jawab. Bukan itu yang kutanyakan. Bukan ajaib apa tidak ajaib. Iya. Mana yang lebih mulia? Kan kata kamu segala sesuatu yang mati itu pasti tidak mulia. Tadi. Nah aku tanya. Mana yang lebih mulia? Nerusin Uni doang, bukan masalah tidak mulia. Nerusin kan Uni bilang. Oh ya, makanya aku teruskan juga Uni nih. Aku teruskan. Mana yang lebih mulia? Tuhan yang tidak pernah mati, tidak pernah mati sama sekali, atau Tuhan yang pernah mati? Tuhan mana yang nggak pernah mati emang? Tuhan yang agama apa? Agama kami nggak pernah mati, Tuhan kami. Yang mana Tuhannya? Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana? Yang gimana? Allah itu kan banyak. Ya Tuhan. Enggak, Allah cuma satu. Gimana? Tunjukkan datanya. Ini mulai. Tunjukkan datanya. Kalau Allah kami banyak. Aku menyebut Tuhanku Allah juga. Allah bahasa Arabnya, bahasa Gini. Itu Gini, ya. Bentar, sabar, ya. Di Tuhannya orang Islam itu satu Allahnya, nggak ada lagi Allah lain. Satu, tapi yang pribadinya yang mana, yang apa, yang gimana? Jelas. Nggak ada Tuhan kami, nggak kayak Tuhan kalian ada pribadi-pribadinya. Nggak ada pribadi-pribadinya. Tuhan kami Esa. Kalau Allah kami kan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Iya. Kalau Uni gimana? Ini kembali ke pertanyaanku tadi dulu. Ya, mana yang lebih hebat, manusia yang mati atau manusia yang tidak pernah mati? Manusia yang mati dan manusia tidak pernah mati.
Mana yang lebih hebat? Nggak ada manusia dia akan mati pasti. Aku bertanya, ini bertanya, mana yang lebih hebat menurutmu, manusia yang pernah mati atau manusia yang tidak pernah mati? Manusia yang tidak pernah mati ada nggak? Tapi nggak ada. Itu lebih Ini aku bertanya, Elia tidak pernah mati loh. Elia tidak pernah mati. Kapan Elia mati? Elia, Enok pernah mati? oh, nggak pernah mati. Emang belum mati ya? Nggak pernah mati. Ya, Elia dan Iblis Enok juga nggak pernah mati. Tahu dari mana? Iblis juga Mika. Tahu dari mana Ibu Mika? Nggak pernah mati Elia. Itu kan dalam Bibelmu, dia terangkat hidup-hidup ke surga. Diangkat ke surga dari tanpa melalui kematian gitu. Nggak baca Bibel kau? Saya bukan pendeta, aku cuma hanya jemaat Nah, biasa. ku ajarkan, makanya nanti kau belajar. Saya nggak Elia semua- dan Enok, ya dengar, Elia dan Enok itu tanpa kematian dia naik ke surga. Lagi berjalan dengan gerobak, datang Tuhan menjemput dia, naikkan ke surga. Dah datang malaikat menjemput dia, dinaikkan ke surga tanpa mati. Nah, aku tanya, mana yang lebih mulia? Mana yang lebih hebat? Manusia bisa pernah mati atau manusia tidak pernah mati? Yang lebih hebat yang mengangkat yang Elia tadi, yaitu Allah. Yang aku tanya memang kalian botol nggak bisa jawab, nggak berani kau jawab kan? Aku tanya dua itu aja, kenapa kau lari? Mana antara dua yang kutanya? Bu, Ya. nanti setan ketawa loh. Ya, ya udah aku tanya sama kau baik-baik ya. Mana yang lebih mulia antara dua ini aja, nggak ada yang lain ya. Memang harus kayak gini ngomong sama kalian ya. Mana yang lebih hebat antara dua ini? Manusia yang pernah mati atau manusia yang tidak pernah mati sama sekali? Yang tidak pernah mati, Bu. Yang tidak pernah mati itu yang hebat. Mana yang lebih hebat, Tuhan yang pernah mati atau Tuhan yang tidak pernah mati sama sekali? Tuhan tidak pernah mati. Ya udah, Tuhan kami hebat. Tuhanku pernah mati. Ya kau akui. Udah. Berarti kau sendiri udah akalmu sendiri udah. Tuhannya tidak mati. Akalmu sendiri. Yang penting kau udah menjawab di sini. Akalmu udah kau mainkan. Manusia mana yang lebih hebat? Manusia yang mati atau manusia yang tidak mati? Manusia yang tidak mati. Kutanya lagi, mana yang lebih hebat? Tuhan yang mati atau Tuhan yang tidak mati? Boleh bertanya Apa? gantian. Boleh bertanya gantian. Udah Ya udahlah, tanya aja. tanyalah, Berat tanyalah, memang. tanyalah, Pertanyaan Tante Mika memang berat, datanya aja. Ini kan tadi nanya mana lebih mulia Tuhan yang nggak mati daripada Tuhan yang mati gitu kan. Sekarang saya tanya lagi, mana lebih mulia Tuhan menjelma jadi manusia terus mati terus hidup lagi, bangkit lagi dan bertahta di kerajaan surga. Gitu. Saya jawab boleh? Memang menurut kita nggak masuk akal, tapi itulah Tuhan itu tak Saya terbatas. jawab dulu. Kak, isi saya jawab. Mana lebih mulia? Tuhan yang tidak pernah menjelma, tetap menjadi dirinya, tapi tetap menjadi Tuhan dan mampu melakukan esensi ketuhanannya, dengan Tuhan yang harus menjelma dulu jadi manusia, mati dulu teraniaya, ditelanjangi lagi, diseret lagi, terus Dia kan bangkit mati lagi. ada Ya, sabar penyebabnya dulu. kenapa harus mati, Sabar ada dulu. penyebabnya itu kenapa ada. Katanya nanya. Oh, iya. Pas nanya ya saya jawab. Iya. Kamu bertanya ke saya kan, mana Iya. yang lebih mulia? Tentulah orang sebodoh-bodoh manusia, pasti mereka kan menjawab adalah Tuhan yang tidak perlu menjadi manusia tapi tetap bisa jadi Tuhan, dan ketuhanannya tidak terhina dan ternistakan, dan dia tidak perlu merendahkan dirinya dan mati, tapi dia mampu menyelamatkan manusia tanpa harus mati dulu. Tentu Tapi dia lebih kenapa mulia Umi daripada nggak Tuhan. bertanya kenapa Tuhan Kristen itu mati? Biar Karena saya lagi menjawab. Kan saya lagi menjawab, gimana mau bertanya? Kan kamu lagi tanya tadi. Iya. Nah, kalau Tuhan itu harus mati dan harus jadi manusia, itu hanya menunjukkan kalau dia tidak bisa jadi Tuhan tanpa harus tidak menjelma. Kenapa? Karena dia tidak pede dengan ketuhanannya, harus menyamar dulu jadi orang, baru bisa nyelamatin orang. Artinya dia tidak punya kemampuan. Itu menurut Ya, memang- Umi, menurut Umi. Memang menurut saya, karena yang ngomongkan saya, gimana sih?
Kan Iya. kamu nanya sama siapa nih? Kamu nanya sama siapa coba? Nah, Tapi kamu kan nanya sama belum saya. tentu yang Uni bilang itu sepakat atau sepaham dengan Saya kan lagi nggak ngajak kamu sepakat atau tidak. Saya lagi menjawab pertanyaan kamu. ya. Kalau kamu nggak sepakat sama saya nggak apa-apa. Kita emang beda agama kok. Saya tidak akan pernah menyembah Tuhan yang menjelma jadi manusia. Kenapa? Kalau ada Tuhan yang menjelma jadi manusia, nggak akan saya sembah. Saya minta nikahin. Apalagi ganteng. Rugi kalau saya sembah dia. Mending saya minta dinikahin sama dia. Bisa saya punya anak dari dia dan punya anak Tuhan. Rugi. Tapi Tuhan yang maha kuasa, tanpa jadi manusia, tanpa harus mati, dia bisa mengampuni dosa. Ini yang berkuasa. Kalau Tuhan itu nggak bisa mengampuni, aduh, kalau saya diganggu gini, kamu tuh nggak mau. Pantas Mika yang ngadapin kamu nanti. Saya lagi menjawab pertanyaan kamu. Saya tuh lagi menjawab pertanyaan kamu, Dek, dengan cara baik. Saya lagi pakai sorban nih. Ini adalah sorban Bunda Gembala. Dimana kalau saya pakai sorban ini biasanya saya lebih sabar dari biasanya. Saya memang enggak, saya manis ya. Bilang saya dulu, Bunda mahasiswi gitu. Coba bilang. Bunda mahasiswa. Ya. Ya. Jadi di dalam Islam itu Tuhan yang menjadi manusia itu Tuhan yang hina. Kenapa? Pada saat dia menjadi manusia, seluruh tubuhnya itu ada tainya. Di duburnya ada tai, di dalam usus besarnya ada tai, di lubang hidungnya. Namanya juga manusia kan. Aduh, gitu. Gimana ini Iya, deh? gak usah panjang lebar, Uni itu kepanjangan langsung. Ya kalau nggak mau dengar Uni ngomong ya jangan tanya-tanya sama Uni lah kalau gitu. Nanya sama Mika aja ya biar cepat ya. Sama Mika enak ya. Silakan Tante Mika biar cepat. Alas Uni kayak gini. Uni lagi sabar soalnya nih. Soalnya dia lagi pakai jubah kemuliaan nih. Silakan Tante Mika. Jangan dia gitu. nyuruh, dia nyuruh nanya, ngapain tadi Yesus mati? Aku tanya, ngapain dia Yesus mati? Iya Tante, iya. Ya itu kan ada tertulis upah dosa adalah maut. Arti maut itu artinya mati, upah dosa. Jadi kalau ada pelanggaran dosa, upahnya mati. Nah, tapi kapan manusia itu berdosa? Yaitu semenjak Adam dan Hawa. Ya kan? Semenjak Adam dan Hawa melakukan dosa. Nah, sedangkan Allah sudah berfirman upah dosa adalah maut. Nah, tapi Allah tetap mengasihi manusia yang diciptakannya. Dia nggak mau manusia yang diciptakan mati sia-sia. Tapi bagaimana caranya? Sedangkan dia sudah berfirman upah dosa adalah maut. Jadi makanya dibilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan hidup yang kekal. Jadi makanya ada Yesus mengorbankan. Jangan panjang-panjang. Tadi Uni Rifa nggak boleh panjang-panjang. Sekarang panjang-panjang gimana sih? Tadi Uni Rifa nggak boleh panjang-panjang. Aku nanya satu aja, pertanyaan panjangnya sepanjang kereta api. Bukan, aku tanya lagi. Panjang tadi masalahnya dijelasinnya. Nggak apa sih kata kotoran gitu. Upah dosa adalah maut. Berarti Yesus berdosa, makanya Yesus menempuh maut. Justru manusia yang berdosa, itulah saking kasihnya untuk menebus dosa manusia dengan cara itu gitu. Oh, kalian yang ngintip ke orang mandi, Yesus yang nanggung dosa. Kan aku bilang itu semenjak bukan masalah ngintip mandi, dari Adam dan Hawa mulanya mereka. Iya, aku tanya. Iya, oke. Yang menyebabkan Adam, yang menciptakan Adam siapa? Ya Allah. Allah. Atau Bapa yang mati di kayu, yang mati di kayu salib siapa? Yesus atau disebut anak Allah. Berarti diciptakannya Adam untuk membunuh anaknya. Bukan rencana bunuh. Itu kan yang bikin dosa manusia, bukan rencana Allah. Allah pengennya kan dengar. Yesus diutus untuk mati menebus dosa Adam, betul? Iya. Ya kan? Berarti Adam diciptakan untuk membunuh Yesus supaya Yesus mati. Adam diciptakan untuk membunuh Yesus. Tidak. Kau ulangi pertanyaan. Yang membuat Yesus mati di kayu salib
gara-gara Adam berdosa, betul? Kan ceritanya kan Adam dulu, nggak ada, Yesus masih jauh hari, belum ada ceritanya. Iya, Adam dan Hawa. gini berarti kalau Yesus Adam tidak berdosa, Yesus tidak ada. Ya bisa jadi. Mak bisa jadi Tuhannya nggak ada. Bisa ya gitu ya, Tuhannya bisa nggak ada ya. Kan itu kita juga nggak ada. Kalau Adam dan Hawa tidak berdosa, kita Bisa jadi ya. turunannya nggak ada. Oh enggak, Adam disuruh beranak pinak kok. Makanya diciptakan Hawa. Setelah Diciptakannya berdosa, Hawa itu kan supaya setelah berdosa maka salah. Adam dan Hawa itu ada dulu, baru dosa itu ada ketika memakan mendekati buah pengetahuan. Gimana kau ini nggak tahu kau cerita Bible? belum ada keturunan, berdosa dulu baru ada keturunan yang nih tante. Oh jadi keturunan ini dari dosa. Makanya kita semua umat manusia udah berdosa, Enggak, nggak ada yang jawab. berdosa. Keturunan ini dari dosa atau dari sperma? Ya itu dosa semua itu udah. Oh berarti kalau orang buat anak berdosa. Pokoknya Berarti semua anak-anak semua berarti manusia anak-anak Adam tuh anak-anak dosa. Enggak tidak jawab. berdosa. Berarti Makanya anak upah dengar Tuhan dulu. Ya. Aku tanya, aku coba dengar pertanyaanku baik-baik ya. Kumpul. Yesus mati gara-gara Adam. Betul? Bukan gara-gara Adam. Kalau Adam tidak berdosa, Yesus mati tidak? Yesus juga nggak ada waktu itu, mungkin kalau Adam nggak berdosa, mungkin sebagai anak nggak ada, hanya Allah aja. Aku tanya baik-baik. Aku tanya baik-baik ya. Yes, yang sekarang kejadian ini, yang sekarang yang terjadi, ya. Dia aja ketawa loh. Gini, yang sekarang ini terjadi ya. Yesus, bentar dulu kumpul ya. Yang terjadi sekarang kan ini udah terjadi nih. Yesus mati di kayu salib, Iya. ya kan? Gara-gara Adam berdosa, betul? Karena manusia telah berdosa, iya betul. Gara-gara Adam berdosa, berarti Tuhan menciptakan Adam supaya Yesus mati di kayu salib. Tidak, awalnya Allah nggak ada niat begitu, karena Berarti Tuhanmu nggak maha tahu, nggak tahu manusia itu berdosa. bukan nggak Bagaimana? bukan nggak maha tahu. Oke. Coba kau dengarkan baik-baik ya, kumpul ya. Ngapain Tuhan menciptakan manusia kalau niatnya untuk berdosa? Ya capek-capek banget Tuhan menginginkan manusia berdosa. Tuhan nggak pernah ingin manusia berdosa. Tapi manusianya yang pilih Ngapain dosa. nggak? Kenapa waktu Adam makan buah pengetahuan berdosa itu tidak diselamatkan oleh Tuhan? Ya kan dia udah berjanji upah dosa adalah maut. Masa dia ingkar janji? Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan? Katamu tadi nggak mungkin Tuhan itu menciptakan manusia kalau untuk berbuat dosa. Nah sekarang manusia berbuat dosa. Ya. Gimana? Kamu kan nggak makanya konsisten kan dengan manusia perkataanmu. itu kan diuji loh sampai di mana ketaatannya kepada Allah yang menciptakannya. Ternyata Adam dan Hawa tidak taat, dia lebih memilih ingkar janji, padahal udah dibilang tidak boleh memakan ini. Tapi itulah Berarti manusia itu ingkar janji. Berarti Tuhanmu menciptakan manusia yang ingkar janji. Bukan yang kan kita dikasih pilihan sekarang ini kan juga bisa dikasih pilihan mau berdosa atau bukan berdosa terus berarti itu yang Tuhan pilih, bukan itu pilihan kita. Dengar dulu, dengar. Ketika Adam dan Hawa ini ingkar janji, yang menciptakan manusia ini siapa? Yang tadi menciptakan manusia Allah. Berarti Tuhanmu menciptakan manusia yang ingkar janji. Enggak, Tuhan tidak pernah menginginkan kayak kita nih. Mana ada pernah seorang ibu menginginkan anaknya dilahirkan supaya berdosa? Kalau dia tidak pernah menginginkan, kenapa dia ciptakan?
Diciptakan kan supaya diciptakan supaya menikmati di surga. Udah disediakan surga, cuma ada perintah diuji ke ininya, ini tunduk atau tidak, taat atau tidak. Ada larangannya. Nggak segampang itu, ada larangannya gitu loh. Ada aturannya gitu. Apa larangannya? Apa Ya itu larangannya? tadi, ini semua boleh kau menikmati yang ada di dunia ini kecuali pohon ini. Ternyata dia tidak menepati, dia tidak taat sama Allah, dia dirayu setan atau iblis yang berupa ular gitu. Habis itu berdosa lah manusia. Ya karena yang dilarang itu dilanggar ya berdosa. Berdosa. Habis Ya. itu diutus Yesus untuk mati di kayu salib menebus dosa Adam tadi. Ya supaya manusia ini kalau nanti mati tidak mati selamanya tapi akan bangkit di akhir zaman. Makanya kalau orang yang sudah meninggal itu kalau dia percaya kepada, menurut Kristen ya, kalau dia percaya kepada Yesus, nanti di akhir zaman kita akan bangkit rohnya gitu. Maksudnya tidak mati selama-lamanya. Yang mati itu hanya tubuh. Jadi penyebab Yesus mati di kayu salib siapa? Ya manusia tadi kan, Manusia tadi. yang berdosa tadi. Jadi Tuhan menciptakan manusia untuk membuat supaya Yesus mati di kayu salib. Bukan supaya membuat Yesus mati. Itu inisiatif Allah sendiri, bukan gimana manusia yang udah berdosa ini supaya suci lagi istilahnya gitu, supaya tidak mati terputus. Iya, berarti Selamanya. manusia diciptakan untuk supaya Yesus bisa mati. Nggak ada rencana awal Allah merencanakan Yesus biar mati, nggak. Berarti Hanya itu aja. rencana Allahmu nggak ini ya? Rencananya berbeda dengan rencana awal dengan rencana akhir berbeda ya? Ya sekarang kalau kita bilang, tante tadi bilang berarti Allahmu tidak maha tahu. Ya sekarang Enggak. begini aja, nggak usah ribet. Contoh, kalau semuanya harus Allah harus, berarti semua yang dunia ini harus Allah yang Masuk ngatur. Berarti sedikit, kenapa Tante. harus beda? Kenapa harus mati Masuk. manusia? Kenapa diciptakan? Ya sekarang gini, kalau benar Allah itu ini, aku balik pertanyaan, kenapa kita dibeda-bedakan beda agama? Bisa aja kita di hatinya dibalikkan supaya satu agama, supaya tidak berantem. Apa yang Tuhan nggak bisa balikkan? Itu pertanyaan saya. Oke, Kalau terus. saya tanya balik, Ayo jawab ya. tapi kan semua Saya ada jawab, hikmahnya, ada fungsinya. Kenapa beda-beda agama? Kenapa begini ceritanya? Kenapa begono? Gitu. Udah. Kalau Al-Quran itu jelas, mudah saja bagi Allah menjadikan kalian satu kaum. Iya betul. Tapi ya. memang Allah menghendaki, ya jangan ganggu dulu dong. Makanya tadi saya kasih Tante Mika lagi loh. Santai ya, Ya. tenang ya. Ya. Nah, santai aja. Kita ndak buru-buru, kita ndak perlu ya, pegangin anaknya dulu. Jadi saya mau melanjutkan pertanyaan Tante Mika tadi. Apakah Tuhan kamu menginginkan Adam itu berdosa atau menginginkan Adam itu selamat dari dosa? Selamat dari dosa. Pada faktanya dia selamat nggak dari dosa? Selamat setelah Yesus ininya tebusannya. Setelah Sewaktu Tuhanmu meletakkan Adam di Taman Eden, yang diinginkan Tuhanmu meletakkan Adam di Taman Eden itu supaya Adam berdosa atau supaya Adam selamat dari dosa? supaya tidak berdosa dan selamat dari dosa. Dan waktu di Taman Eden itu Adam kena dosa atau tidak berdosa? Ya itu kan berdosa kan setelah dia melanggar perintah yang dibilang itu. Udah diam. Jadi kamu sebenarnya sedang merendahkan Tuhanmu. Kamu menjawab Tuhanmu dunia. Kalau Tuhanmu kan meletakkan Adam, dia menginginkan supaya Adam tidak berdosa, tapi Adam berdosa. Artinya Tuhanmu ini keinginannya tak terpenuhi.
Maka Tuhanmu ini adalah Tuhan yang tidak punya kuasa terhadap keinginannya, dan bahkan Tuhan ini tidak mungkin mampu memenuhi keinginan hambanya. Bagaimana mampu memenuhi keinginan hambanya? Keinginannya sendiri aja tak terpenuhi. Dia pengen Adam itu selamat, tapi Adam tak selamat. Tuhan macam apa ini? Nah, kalau kamu tanya kepada kami umat Islam, kenapa kita diciptakan berbeda? Karena memang keinginan Allah. Karena segala kehendak dan keinginan Allah pasti terlaksana. Maksudnya Kalau ada Tuhan yang manusia berdosa menurut Al-Quran. bukan berbeda. Allah memberikan natur kepada manusia untuk bisa berbuat salah dan bisa bertaubat. Makanya sebelum manusia diciptakan, Allah menciptakan surga dan neraka dahulu. Artinya, secara tidak langsung Allah sudah tahu bahwa nanti manusia akan berdosa dan akan masuk surga. Karena Ya, itu memang Allah sama. sudah ciptakan dahuluan. Beda. Di agama kamu, Tuhanmu ciptakan Adam, dia tidak ingin Adam berdosa, tapi Adam berdosa. Kenapa? Tuhanmu itu gagal. Dia Bukan yang gagal. aduh kuletakkan. Loh, dia menginginkan Adam berdosa atau tidak? Kalau manusia berdosa itu bukan kegagalan Allah. Masa ada yang mencuri? Yang saya tanya itu adalah Tuhanmu, iyalah gagal lah Tuhanmu, makanya dia menyesal. Kok nggak tahu kamu begitu? Maka menyesallah Tuhan menjadikan manusia. Penyesalan itu artinya apa? Penyesalan artinya adalah pertaubatan dari perbuatan kita yang kita anggap salah. Gimana sih ini? Nggak tahu arti definisi menyesal kah? Tuhanmu kan pernah menyesal menciptakan manusia. Artinya di situ, saya kalau menyesal bikin skincare ini berarti ini bermasalah skincarenya, berarti saya gagal bikin ini. Makanya saya nyesal, rugi saya. Saya bikin yang baru, saya bikin ide baru. Tuhan Anda itu menginginkan Adam supaya tidak berdosa, tapi Adam tetap berdosa. Tuhan Anda sendiri tidak mampu memenuhi keinginannya. Lah, Bukan mau tidak memenuhi mampu. keinginan saya aja. Bukan tidak mampu. Oke, Buktinya dia ketika bikin cara supaya manusia selamat. Kecuali dia nggak bikin Yang cara. saya tanya, gimana nggak mampu. Adam selamat nggak sekarang? Berarti Adam masuk surga sekarang. Ya yang tahu kan hanya Tuhan. Saya nggak tahu masuk surga atau enggak. Makanya jangan sok tahu kalau gitu. Yang saya tanya nih Adam, saya nggak bilang manusia semuanya beda loh. Adam dengan manusia semuanya beda. Kita bicara tentang Adam. Iya. Yang saya tunjukkan kepada kamu ini adalah pemikiran rasional. Konsekuensi menjadi Kristen itu sama saja dengan mengatakan Tuhan itu gagal. Walaupun kamu tolak, kamu mungkin boleh menolak hari ini, tapi nanti suatu saat kamu ketika sudah berpikir dan belajar, anakmu kamu antar ke sekolah loh. Tapi kamu sendiri menolak semua pembelajaran anakmu di sekolah. Anakmu diajarkan bahasa Indonesia. Ketika saya menginginkan baju ini bersih, tapi baju itu jadi kotor, berhasil nggak saya membuat baju itu bersih? Berhasil nggak? Nah, gimana tadi? Saya menginginkan baju itu bersih, tapi baju itu tetap kotor. Berhasil nggak saya membuat baju itu bersih? Tidak. Tuhan menginginkan Adam tidak berdosa, tapi Adam berdosa. Berhasil nggak Tuhan membuat Adam tidak berdosa? Macet. Tapi Karena kan rasionalmu sudah berfungsi. Berhasil dan Saya mau. lagi nggak mau jelas pertanyaan. Saya lagi nggak nanya ini dan itu. Saya sedang membuktikan seluruh umat Kristen yang berdebat dengan umat Islam, rata-rata itu adalah mereka yang rasional berdebat dengan mereka yang terdoktrin. Kamu yang terdoktrin mengatakan bahwa Tuhan menginginkan manusia itu tidak berdosa. Justru di sini saya bertanya bukan Sebentar. karena justru Sister, saya penasaran mereka sama ingin saya tahu ini, mana yang saya benar, ini mana yang salah. Saya sudah tunjukkan yang benar itu adalah Islam, yang salah adalah Kristen. Ya udah, pertanyaan Santai dulu. saya berarti Allah mana yang menciptakan langit dan bumi? Kalau misalkan beda Yang menciptakan- Tuhan dan Tuhan Islam, berarti ada berapa Allah yang menciptakan langit? Masa dua? Berantem dong Allah. Yang Kalian menciptakan Tuhannya langit dan tiga bumi aja, kan kenapa? hanya satu. Tuhan, tunggu dulu. Tuhanmu aja tiga, kenapa nggak bisa kau pikiran kalau Tuhanmu berantem satu saat? Enggak, siapa yang bilang tiga? Bapak itu Tuhan bukan? Iya, Allah. Yesus Tuhan bukan? Itu manusia menjelma Tuhan pada saat bukan. dia di manusia, pada saat dia Tuhan bukan. ada di dalam dunia ini. Nggak usah banyak penjelasan yang nggak saya tanya. Aku sudah tidak masalah dia mau Tuhan mau manusia, yang kutanya dia Tuhan bukan. Kemanusiaannya jangan kamu jelaskan, saya sudah tahu. Hakikatnya Tuhan, kuasanya Tuhan, tapi Nah. tubuhnya manusia. Kenapa kau tidak berpikir kalau Yesus suatu saat bertengkar dengan bapaknya? Karena mereka sama-sama Tuhan.
Kenapa nggak jalan pikiran Nggak begitu? ada saya berpikir karena itu yang satu. Jadi ngapain bertengkar cuma satu. Apanya yang satu? Apanya yang satu? Hakikatnya kuasanya semua satu. Yesus berkuasa. Berkuasa. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Menipu dia itu. Dia itu berkuasa dari Allah, dari kuasanya diri sendiri, dari dirinya sendiri. Kalau Yesus diberikan kuasa oleh Allah Bapa, Bapa diberikan kuasa nggak sama Yesus? Kan dia diri sendiri, Allah Bapa adalah itu dia sendiri. Siapa di antara Tuhanmu yang Allah Bapa dan Yesus yang memiliki kekuatan dari dirinya sendiri siapa? Kenapa? Di antara Tuhanmu yang Bapa dan Anak yang memiliki kekuatan dari dirinya sendiri yang tidak diberikan Tuhan lain itu siapa? Tidak diberikan Tuhan lain, maksudnya kan ngapain diberikan Tuhan lain, dia kan Tuhan. Tuhanmu kan kau bilang tadi Tuhan kau yang anak berkuasa. Sementara kau sudah jawab dia diberikan kuasa. Kau bilang sama kekuasaannya dengan Bapa. Beda. Bapa tidak pernah diberi kuasa karena kekuasaannya datang dari dirinya sendiri. Yesus itu tidak berkuasa dari dirinya sendiri, tapi diberikan dulu kuasa baru dia berkuasa. Bagaimana kau bilang mereka setara? Ku beri duit. Aku sudah punya duit dari awal. Siapa yang kaya di antara kau dan aku? Yang saya bilang setara itu kan kekuasaannya. Kalau ininya memang tidak setara. Gimana kau bilang kekuasaannya setara? Sementara Bapa menciptakan langit dan bumi. Pernah nggak tertulis Yesus menciptakan langit dan bumi? Jangan membodohi diri sendirilah. Gini, tapi nggak apa-apa. Kalau kau membodohi diri sendiri dan jemaatmu, nggak apa-apa. Dengan kawan-kawan Kristen nggak apa-apa. Tapi di sini kau kebetulan ada di room yang Islam. Tidak ingin saudarinya dan saudaranya itu lama-lama berbodoh diri. Anda itu sudah blunder berkali-kali. Tadi Anda sudah menjawab bahwa Tuhan Anda itu bahkan tidak mampu menjalankan keinginannya. Dengan analogi, saya menginginkan baju itu bersih, lalu baju itu tetap kotor. Berhasil nggak keinginan saya? Tidak. Sebenarnya kamu sudah blunder di situ. Kamu sudah menunjukkan Tuhan menginginkan Adam tidak berdosa, tapi Adam berdosa. Tuhan gagal di situ. Itu penghinaan terhadap Tuhan. Doktrin Kristen menghina Tuhan. Lalu kemudian kamu menuduh bahwa Yesus dengan Bapa setara secara kekuasaan. Allah gagal. Saya nggak menghina. Ini yang menganggap Allah gagal. Bukan. Kamu mana pernah menganggap kamu salah? Orang gini loh. Kalau ada orang gila mengaku dia gila, berarti dia bukan gila lagi. Nggak ada orang gila ngaku gila, Dek. Kalau ada orang gila menyadari bahwa dia gila, dia sudah sadar, Dek. Kalau ada orang psikopat sadar dia psikopat, dia sudah sadar itu. Yang namanya orang gila nggak sadar dia gila. Orang psikopat nggak sadar dia psikopat. Orang salah nggak sadar dia salah. Kalau orang salah sadar dia salah, dia sudah benar itu. Dia udah tobat. Gimana sih, Dek? Mana mungkin kamu sadar kalau kamu salah? Karena kamu sedang dalam keadaan salah. Nggak mungkin kamu bilang kamu sadar salah. Kalau kamu bilang kamu sadar kamu salah, kamu udah nggak salah lagi. Kamu udah benar. Itu yang namanya tobat. Gimana sih? Makanya saya tanya sama kamu ini. Kamu bilang Yesus itu berkuasa, sementara Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pada saat Yesus berkata itu, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pada saat itu dia berkuasa atau tidak? Tidak, pada saat itu tidak, pada saat itu. Nah, Ya. berarti Yesus pernah tidak berkuasa. Iya, selama di dunia dia nggak selama di dunia dia tidak menunjukkan kekuasaannya seperti sebelum di dunia. Dia sama seperti kita gitu. Justru dia turun sama seperti kita manusia biasa, lemah. Dek, dengan kesulitan kamu menjawab terbata-bata, itu membuktikan sebenarnya kamu sudah tahu mana benar mana salah, tapi kamu betul-betul ingkar. Tapi nggak apa-apa. Saya menjelaskannya kan, saya bukan Yang saya tanya itu adalah ketika kamu mengakui Yesus pernah tidak berkuasa. Yang saya tanya, kamu akui kalau Tuhanmu pernah nggak berkuasa? Itu aja, kok nggak panjang jawabannya. Berarti betul Yesus pernah nggak berkuasa. pernah. Dan Bapa pernah nggak berkuasa? Tidak. Di mana kesetaraan mereka? Yesus pernah tidak berkuasa, Bapa tidak pernah tidak berkuasa. Kenapa kamu lancang mengatakan bahwa Bapa itu setara dengan Yesus, sementara Yesus berkata Bapa lebih besar daripada aku? Inilah kenapa saya katakan kamu nanti dimaki oleh Yesus karena kamu merendahkan Tuhan yang diperkenalkan Yesus. Matius pasal 7 nomor 21. Setara maksud saya itu adalah
dia dirinya sendiri yang sama gitu, maksud saya, bukan setara kekuatan. Apanya yang sama? Ya. Apanya yang sama antara Bapa dan Yesus? Apanya? Cuman ceritanya berbeda. Dia kan sebagai anak, yang Allah sebagai Allah beda gitu. Yang saya tanya, apanya yang sama antara Yesus dan Bapa? Apanya yang sama? Yaitu Allah, dia sendiri Allah itu sebenarnya. Itu maksud saya. Maksudnya? Dia Coba jangan terbata-bata. Gini bro, sister. Kalau Anda konsisten dengan kebenaran Anda tidak terbata-bata menjawab. Anda sedang menentang rasional Anda, makanya Anda terbata-bata. Bukan. Coba saya tanya, Ya. apanya yang sama antara Yesus dan Bapa? Kuasanya tadi sudah nggak sama, karena Yesus pernah tidak berkuasa, Bapa tidak pernah tidak berkuasa, itu udah beda level. Sekarang apalagi yang sama? Awal mulanya sama, tapi setelah ada Awal mulanya sama, lahir oke. anak jadi berbeda ininya. Tapi awal mulanya sama, karena kan ada tertulis. Oke. Aku ada Mana lebih dulu Bapa? Ya, mana lebih dulu Bapa dan Yesus ada? Kalau ditanya tentang anak dan bapak, ya bapak Allah. Kok bisa-bisanya dikatakan sama? Ininya loh, apa ya disebutnya ya? Sebenarnya kamu ini sudah sadar dengan bukti secara psikologis ya. Saya mempelajari psikologi walaupun sedikit ya, nggak banyak. Ya. Ucapan terbata-bata itu adalah bukti seseorang itu sudah tidak lagi memiliki jawaban di benaknya. Maka dia terbata-bata menjawab. Dia mencarikan jawaban supaya dia selamat. Padahal pada saat itu dia sadar bahwa oh ya, kalau saya jawab ini maka konsekuensinya begini. Saya sedih lihat kalian Kristen demi doktrin, demi mempertahankan doktrin kalian menentang akal sehat kalian. Emang apa sih arti doktrin? Saya nggak ngerti apa. Dikit-dikit doktrin. Doktrin itu artinya adalah sebuah ajaran yang dianggap benar yang tidak perlu dibuktikan tapi diyakini benar. Dari mana Uni anggap itu tidak benar? Ya karena tidak bisa dibuktikan dan memang tidak konsisten. Contoh, tadi kamu bilang bahwa Bapa itu setara dengan Yesus, itu doktrin. Sementara di dalam kitabmu tertulis Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Artinya doktrin yang diajarkan kepada kalian itu ditentang oleh Yesus langsung. Yang bilang bahwa dia nggak setara dengan Bapa Yesus loh. Tapi kalian mengatakan dia setara dengan Bapa. Itu doktrin. Maksudnya setara setelah dia naik ke surga, bukan bercerita tentang selama di dunia. Kan dia ceritanya naik ke surga, setara dengan Bapa, duduk di sebelah, maksudnya sama setelah naik. Tapi kalau seandainya tadinya Yesus hanya mati, tidak bangkit dan tidak naik ke surga, ya iya berarti dia tidak ada kuasanya, sama kayak manusia, berarti nggak ada yang hebat. Tapi karena dia naik ke surga dan menyediakan tempat, makanya ada tertulis aku akan datang kedua kalinya. Barang siapa yang percaya kepadaku, siapa yang datang kepada tidak ada yang sampai kepada Bapa atau Allah kalau tidak melalui aku. Ada ayat, cuma saya nggak hafal gitu. Semua ayat itu tidak menunjukkan kalau Yesus setara dengan Bapa, Dek. Justru semakin menunjukkan kalau Yesus itu di bawahnya yang mengutus dia. Kamu bilang tadi bahwa Yesus itu setara nanti ketika di surga. Siapa bilang? 1 Korintus pasal 15 nomor 27 sampai 28. Anak sendiri akan menaklukkan diri kepada Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu kepadanya supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Bahkan Yesus menaklukkan diri di bawah Bapa. Dia menundukkan diri kepada Bapa. Ya udah, Pernah nggak Bapak besok lagi mati lagi. Ya mudah-mudahan saudari kita ini walaupun memang sulit mengikis doktrin dalam dirinya, mudah-mudahan dengan naik ke Kemal Islam dia berpikir mungkin belum Islam tapi setidaknya tidak berbohong lagi lah, tidak menentang Bible-nya lagi. Sebenarnya saudari-saudara Kristen kita ini apresiasi tertinggi bagi mereka adalah kalau mereka tidak lagi mengingkari perkataan Yesus. Itu paling tinggi itu teman-teman, jujur saya katakan.